Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Oke, di video kali ini sebenarnya video ini mengakomodir pengcancelan ya atau penundaan pembatalan yang di Zoom. Waktu itu seharusnya kan ada Zoom webinar terkait pembahasan potensi tes praktik OSN 2024, namun karena kebanyakan dari peserta itu ada kegiatan di malam hari, lebih tepatnya dari panitianya juga ada pengarahan gitu ya. Jadi aku pribadi nggak enak untuk mengganggu waktu istirahatnya karena berhubung harusnya besoknya tuh mereka itu kan tes teori begitu. Jadi ditunda dan diganti dengan Zoom ini saja. Jadi mereka bisa fleksibel atau mungkin selain peserta OSN mungkin yang lain begitu ya, orang lain yang pengen tahu terkait eh, praktiknya itu di video ini aja begitu, bisa ditonton kapan saja begitu sih. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas potensi tes praktik OSN 2024 yang possible gitu ya. Memang sih sebenarnya asiknya itu kita ngebahasnya itu setelah event event berlangsung begitu ya. Mungkin beberapa hari setelah OSN terjadi kita bahas bahas praktik OSN itu kayak gimana. Tapi mungkin akan jauh lebih seru lagi kalau misalkan kita bahas prediksinya gitu kan, lebih menarik gitu ya. Sebenarnya ini agak sedikit mepet sih sama kegiatan OSN yang tes praktik gitu ya. Kan ini video ini direcord di tanggal 28, praktiknya sendiri dilakukan di tanggal 29 kayak gitu. Jadi agak mepet sih sebenarnya, tapi oke lah. Sebenarnya nunggu dari technical meeting kayak gitu. Jadi kita nunggu technical meetingnya dulu, dapat alat-alatnya apa-apa aja yang dipaparkan begitu, itu kan jadi jauh lebih mengkerucut gitu ya potensi soal yang dan lokasi yang akan dilakukan kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya mungkin bagi yang baru pertama kali kenal aku, ini sedikit about me ya. Prestasiku nggak banyak mungkin dibandingkan sama prestasi medalis-medalis lain di luar sana yang jauh lebih pro gitu ya. Ya, ini sedikit yang bisa aku hasilkan. Ini selama SMA, ini selama kuliah. Ini pengalaman kerja selama mengajar. Ya sedikit sih, nggak banyak. Mungkin tutor lain atau pendalis lain mungkin jauh lebih banyak dari aku jam tayang dan jam terbangnya gitu ya. Sedikit dokumentasi. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas itu yang di bidang praktik geologi. Ini cepat aja sih ya guys, karena videonya aku harapkan nggak lama sih. Jadi yang pertama itu untuk yang geologi kita mungkin aku selalu menekankan ke beberapa anak olim yang aku ajarin di tahap pranasional itu biasanya tingkatkan kualitas skill spasial naturalis gitu ya. Jadi baik sebelum OSN, jauh-jauh hari pun bahkan sebelum OSN itu udah harus terbiasa untuk kenal sama kenal sama kondisi di lingkungan sekitar itu ya, baik litologi, kondisi perawanan, kondisi hidrologi dan kondisi awan-awan dan semacamnya gitu ya. Pokoknya udah harus terbiasa agar sensenya tuh bangkit, mudah menganalisis kondisi apapun itu ya, fenomenanya, apapun itu bentuknya, apapun itu yang didapat gitu ketika kita berada di lapangan kayak gitu. Semua bidang sih, nggak hanya geologi, tapi anak-anak yang kuliah di Meteo, di Oceano, di Astro itu pasti mereka harus terbiasa di lapangan dan ngerti kondisi situasional di lapangan agar bisa menganalisis data lebih lebih komprehensif ya gitu. Oke, untuk yang geologi ini aku paparkan terkait peta geologi Jakarta ya. Untuk lokasinya sebenarnya kalau dari hasil technical meeting yang udah aku tanya ke beberapa peserta OSN tahun ini, itu tuh ada maksudnya nggak eksplisit sih dikasih tahu lokasinya, tapi kalau dari alat-alat yang ada itu potensi terbesarnya itu di sini sih, Pantai Ancol ya. Ada kemungkinan worst case yang kedua itu ada di Pantai Tanjung Pasir yang ada di, tunggu sebentar. Nah, Pantai Tanjung Pasir itu ada di sini. Kecil banget ya. Sebentar. Oh, oke, aku pakai ini aja. Nah, bisa dilihat ini aja ya kursor pointernya. Di sini, Pantai Tanjung Pasir ada di sini dan Pantai Ancol itu ada di sebelah sini. Potensinya ada di sana sih, paling besar. Atau worst case paling 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 nggak masuk akal dan mungkin kemungkinan sangat kecil possibility-nya itu ya di luar Jakarta sih. Kayak OSN tahun 2010 itu kan di Jakarta ya kalau nggak salah. Nah, lokasi venue-nya di Jakarta tapi prakteknya itu di Banten ya, Banten apa Jawa Barat sini. Daerah Sidal pokoknya, Sungai Citerep gitu. Jadi bisa aja sih keluar ke Jakarta, tapi kemungkinan terdekat kalau dari lihat dari rundown-nya sendiri
mepet ya waktunya, jadi mungkin di sini sih. Kalau nggak di sini di Pantai Ancol ya di Pantai Tanjung Pasir sebelah sini. Sekitar mungkin maksimal 30 menit hingga 1 jam sih untuk perjalanannya gitu ya. Nah, kalau kita di sini karena kita tahu lokasi potensinya ada di sini, maka kondisi litologi yang memungkinkan itu ya ada dua sih. Kalau nggak ya aluvial ini, sama satu lagi itu yang warna hijau QBR kodenya ini, yaitu di Beach Ridge Deposit yang ada di Pantai Tanjung Pasir. Sedangkan sedangkan yang di Pantai Ancol dominansinya itu ada di litologi aluvial. Untuk memahami kondisinya ini kita harus juga paham aluvial itu kondisi karakteristik geologinya apa, sama Beach Ridge Deposit ini apa kayak gitu. Ini mungkin teman-teman lebih banyak baca aja sih beberapa referensi gitu ya terkait litologi yang ada di Indonesia. Mostly bisa didapat di Google banyak sih itu ya terkait materi apa bukan materi sih tapi terkait resource atau informasi terkait ini gitu. Mungkin sedikit yang pernah aku baca dulu ya. Karena di Riau sih dominasi juga ini ya aluvial sama beach deposit khususnya di pantai-pantai dekat pesisirnya. Jadi mungkin aku cukup tahu kondisi litologi di Jakarta kayak gimana. Mirip sama kayak di Riau juga ya. Di aluvial itu dominasi komposisi sedimen. Kalau material dominansi, wah kita mungkin udah tahu semua ya. Kalau misalkan aluvial tuh dominasi dari proses hidrologi alias kayak diangkut sama air gitu ya. Maka udah pasti kayak masuknya ada lumpur, lempung, pasir kerikil, batu-batuan berukuran lebih besar, mungkin Krakatau bongkar mungkin lebih sedikit ya. Mungkin bisa dibilang mungkin hampir tidak ada. Jadi dominansinya kayak lumpur, pasir halus, pasir medium kayak gitu. Untuk komposisi mineralnya sebenarnya tergantung dari sungainya. Dia dibawa agen pembawanya tuh dari mana arahnya, apa kayak wilayah hulunya tuh dari mana gitu. Jadi kita identifikasi kalau dari peta Jakarta ini hulunya sih dari sini ya. Dari Gunung Salak dominansi dari daerah aliran sungai puncak dari Gunung Salak di sebelah sini, atau dari daerah Gunung Gede Pangrango kayak gitu. Soalnya kalau nggak salah Gede Pangrango itu sendiri hulu sungainya itu kan dari kaki Gunung Gede Pangrango ya, dari situ. Jadi dominasinya mungkin beberapa material kuarsa, muskovit, kemudian ampibol mungkin hadir ada di haluvialnya, tapi mungkin dalam jumlah sedikit sih. Untuk sortasinya aluvial deposit umumnya di sortasi yang bervariasi, biasanya sih kayak lebih kasar atau lebih buruk terpilah, terus kayak mungkin karena dia mungkin udah jauh gitu ya dari lokasi hulu sungainya alias daerah hilir kayak gitu. Mungkin di aluvial sortasinya itu lebih halus dan lebih baik terpilah sih harusnya. Untuk ukuran butir bervariasi sih. Kalau misalkan lempung dan lumpur mungkin halus ya. Kalau kerikil dan kerikil dan muka besar itu ya disesuaikan aja sih sama skala Plainboard-nya kayak gitu guys. Untuk struktur sedimen di daerah aluvial ini dominansinya mungkin tersertifikasi halusan, kemudian pasir halus, lempung lanau lempung itu tersertifikasi gitu ya. Ada juga yang cross bedding, potensinya juga ada cross bedding, ada grade bedding juga. Untuk morfologi di topografi di daerah sini, daerah Pantai Ancol dominansi daerah ini ya teraza sungai. Karena situ ada daerah sungai-sungai yang ngalir ke sana juga. Endapan teraza sungai ini kayak endapan aluvial yang terangkat membentuk teras sungai yang dataran tinggi yang dibatasi lembah sungai yang terkikis oleh dalamnya aliran sungai di sekitar itu kayak gitu misalkan. Asosiasi dan unit lain biasanya lingkungan fluvial, ada delta, kemudian kipas aluvial, dominansi possible ada daerah sini. Sama kayak sih di daerah Pantai Tanjung Pasir juga demikian guys. Untuk material organiknya kan yang menarik sih karena kalau nggak salah daerah technical meeting itu ada potensi fosil dan paleontologi ya. Jadi kalau misalkan di aluvial kandungan fosil dan material organik biasanya dari fosil-fosil tumbuhan yang tanamannya tuh dikikis dari sepanjang bataran sungai daerah hulu hingga ke daerah hilir, kemudian terkonsolidasi. Maksudnya ada juga material-material lain kayak tulang atau moluska yang terbawa dari proses penjalaran sungai dari hulu ke hilir kayak gitu. Material organiknya mungkin ya itu tadi kayak tanaman-tanaman gitu ya, material-material tanaman. Untuk aluvial kayak gitu. Kemudian kalau beach ridge deposit ini yang menarik sih, soalnya beach ridge deposit itu kasusnya khusus karena dia ada kerjasama juga, maksudnya bukan kerjasama sih, tapi kayak dibantu gitu ya dari aktivitas laut kayak gitu. Nah untuk beach ridge deposit itu inti sederhana itu endapan tanggul pantai sih.
endapan tanggul pantai yang formasi geologinya tuh dibangkitkan melalui proses aktivitas di laut kayak gelombang, sama pasang surut, arus kayak gitu. Yang mengakibatkan adanya tuh akumulasi yang dia tuh harusnya tuh kan masuk ke laut tuh. Tapi karena energi dari laut itu cukup bisa menahan lajunya pergerakan pasir sedimen deposit dari darat, maka endapannya tuh ngumpul di daerah pantainya gitu. Jadi ngebentuk sebuah tanggul yang kebentuk endapan bar deposit yang cukup tinggi kayak gitu. Nah, material dominansinya sih biasanya ada kandungan yang berbahan dasar logam, magnetit sama ilmenit sih biasanya. Kalau di beach rich deposit ini gitu. Makanya tidak cukup tidak kayak gimana bilangnya, cukup beralasan gitu ya. Di technical meetingnya ada dikasih tahu ada penggunaan magnet. Nah, bisa potensinya ada di situ. Kita disuruh nyari material-material yang nyangkut di magnetnya dari pasir itu, khususnya dari mineral-mineral magnetit dan mineral ilmenit. Untuk sortasinya biasanya terpilah baik ya di beach rich deposit yang kodenya tuh QBR ya, ada di sini QBR. Kemudian butir sedimennya biasanya halus gitu ya. Struktur sedimennya laminasi, bisa juga terbentuk sedimen consolidation maksudnya. Untuk ketinggian sih bervariasi ya, tergantung dari energi gelombangnya sih, atau pasang surut atau arusnya sih. Ketiganya tergantung dari itu. Mungkin itu aja sih kayak yang penting. Satu lagi, fosil. Untuk fosil di litologi beach rich deposit untuk kode QBR ini biasanya sih fosil-fosil yang dari laut sih. Biasanya kayak karbonatan, cangkang-cangkang. Ya cangkang sih, dominansi cangkang ya, yang pernah aku baca juga di beberapa jurnal juga cangkang. Mungkin itu untuk peta geologi dan sekitar informasinya kehadiran litologi yang di daerah Jakarta dan lokasi venue OS Centauri ini. Kita lanjutin dulu. Ini untuk bidang geologi ini potensi. Ini aku buat materi ini sebelum aku tahu hasil technical meeting. Jadi yang di potensi patik itu bisa analisis sedimen. Potensi soalnya kita disuruh cari tahu tekstur, mineral, klasifikasi. Analisis fosil itu ada disuruh cari tekstur, morfologi, bisa gambar-gambar fosilnya, sketsa gitu ya. Atau juga buat klasifikasi dari morfologi klasifikasi dari taksonomi biologinya gitu ya. Maksudnya kayak taksonomi kingdomnya gitu. Untuk menampang sungai ini potensi berikutnya di Kota Tua sih, tapi ini kan kejadian aku buatnya sebelum tahu hasil technical meeting kan. Jadi potensinya itu bisa aja di Kota Tua dan buat penampang sungai, terus buat mengukur debit. Ini pernah di tahun 2016 kalau nggak salah di Palembang, soalnya kayak gitu. Analisis peta geologi itu bisa rekonstruksi geologi biasanya, soalnya estimasi jenis batuan di gumuk pasir pantai. Ini tekstur sih possible yang bisa keluar ya. Orientasi medan geologi biasanya kasih nama-nama gitu sih di geomorf pantainya. Terus kita kayak sketsa, terus kita kasih nama itu apa gitu. Analisis mineral biasanya struktur kristal dan sifat-sifat mineral yang biasanya kita cari tahu sih di daerah lokasi itu, mineralnya apa yang kita jumpai, terus kita suruh cari tahu struktur, sifatnya seperti apa. Atau enggak sih mineralnya itu udah dikasih gitu hand spesimennya, terus kita suruh cari tahu struktur dan sifatnya. Jadi potensinya kalau nggak dikasih, kita nyari gitu untuk mineralnya. Untuk metan geologi biasanya sih plot GPS ya, biasa lah ya, pakai Garmin. Kode plot UTM koordinat, atau enggak pakai yang geografis gitu ya, lintang sama bujur kayak gitu. Oke, next. Ini untuk possibility analisis butir sedimen yang pernah juga ada di Platnas ya. Kalau nggak salah Platnas 2017 atau 2016. Pakai diagram sampel 1 ini, diagramnya kita kayak disuruh ngeplot datanya pakai ditabulasi dulu gitu ya, diameternya berapa, terus kita cari tahu diameter pi-nya menggunakan rumus yang dari sebelah sini. Pi sama dengan min log D diameter, dengan tabel yang biasanya gitu ya, umumnya klasifikasinya kayak gini. Dari Wentworth kita dapatkan nilai pi-nya gitu. Nah, satuan pi dalam skala pi ini nanti akan diplot pada diagram analisis sedimen butir yang di sini. Nah, ini tuh potensinya menggunakan granulometri, soalnya kan yang di ini ya, ini deng. Ini alat yang ditunjukkan saat technical meeting di geologi. Ada loop, granulometri, kompas geologi beruntun, HCL, magnet, orientasi geomorfologi, GPS. Tadi yang udah aku bilang di peta geologi sih hubungannya sangat erat, kayak potensi yang sangat besar itu ada di HCL ya. Disuruh cari tahu ada fosil apa aja di daerah litologi pasir itu. Terus saya pakai looping untuk ngecek fosilnya. HCL untuk ngecek apakah ada dari karbonatan apa enggak.
Kompas geologi beruntunnya sih aku mikirnya kayak mungkin ini tuh di Gumuk Pasir kali ya. Tapi so far aku masih belum tahu ini lokasinya di mana, kenapa pakai geologi beruntun. Jadi mungkin potensi terdekatnya ya strike deep di Gumuk Pasir sih. Rich bit deposit emang nggak masuk akal sih, tapi ya udahlah. Untuk yang granulometri itu sih pakai analisa jaman butir, itu tadi identifikasi Wentworth, ukuran P, plot diagram size akumulatif yang pakai diagram tadi aku tunjukin. Ya magnet itu nyari mineral sih, khususnya mineral-mineral yang berbahan dasar logam yang sifat kemagnetannya cukup tinggi ya, khususnya kayak dari sifat-sifat yang dia magnetik gitu. Contohnya kayak magnetit gitu ya. Ada orientasi geomorfo yang tadi kayak misalkan misalkan kalau datang ke pantai terus kita cari tahu geomorfologi identifikasi dari nama-nama apa namanya unit-unitnya apa-apa aja. Mungkin so far itu sih untuk geologi. Kita next ke, oh ya, ini satu lagi soal-soal yang potensi ya. Soal-soal potensi itu kayak ini, ambillah jumput pasir pantai, letakkan di atas kertas, terus kita amati pakai loop, terus catat mineral apa aja yang didapat, fosil apa aja yang didapat, identifikasi fosilnya gitu ya. Yang nomor 2, terus kayak cari tahu identifikasi petronya, kayak jenisnya, teksturnya, strukturnya, komposisi mineral, nama batunya. Ini sih biasanya soal-soal ini aku ambil dari soal-soal terdahulu ya, soal-soal OSN praktik terdahulu. Kalau misalkan ada geologi structure, maka apa namanya, terus kita tentukan arah relatif gaya pembentuknya. So far ini yang potensi pakai Google Kompas geologi beruntun tadi sih. Tapi sejauh ini aku masih nggak kebayang sih kompasnya tuh dipakai untuk apa dan di mana gitu. Soalnya di Jakarta itu dataran rendah kan, nggak ada outcrop yang naik gitu kayak uplifting yang kita tuh bakal tahu ada struktur yang sedemikian rupa gitu. Tapi sih mungkin aja ada, tapi aku nggak tahu ya kali ya. Nah, ini berdasarkan data yang telah diketahui, misalkan juga ada soal-soal kayak di analisis gitu. Apa namanya? Proses rekonstruksi geologinya itu datang dari mana pas materialnya dan analisis lain kayak gitu. Ini possible soalnya kayak gini. Kemudian kita pindah ke oceanografi. Ini informasi prediksi kondisi parameter laut di tanggal 29 Agustus untuk lokasi hari praktik OSN 2024 di tanggal 29 ya. Mungkin di 28 juga mungkin kita udah mulai aware gitu ya di tanggal 28. Kayak suhu itu berkisar dari, kalau ini jamnya jam WIB, jadi santai aja baca jam 7, 10, jam 13, jam 16 aja untuk yang daylight-nya atau yang di hari siang hari. Temperatur itu di pagi hari 26, sama di tanggal 29 juga 31, 30, 30, 29. Itu untuk suhu kisarannya dari angka 26 sampai 30 lah ya. Untuk angin permukaan itu berkisar 3, ini satunya knot ya guys ya, knot. Nanti tinggal dikonversi aja knot ke meter per second atau kilometer per jam. 3 knot sampai di tertinggi itu 11 knot di jam 1 siang. Kemudian di tanggal 29 itu di 10 knot di jam 4 sore. Untuk arah anginnya berkisar relatif dari arah utara begitu. Dari arah utara menuju ke arah selatan, sama di tanggal 29 juga demikian. Untuk gelombangnya ini satunya meter. Bisa dikatakan ini sebagai light breeze ya, atau yang paling kecil lah ya dari skala Beaufort. Itu 0,1, yang paling tinggi itu 0,2 meter. Untuk swell ada potensinya 0,1 meter, untuk periodenya berkisar di 2,2 detik rata-rata. Untuk salinitas, mana tahu ada pengukuran salinitas. Di salinitas ini dari data BMKG semuanya kayak gitu. Kisarannya sih salinitas itu dari 31 sampai 31 sampai 32 ya. 31 sampai 32 kisaran segitu PSU satuannya. Untuk SST atau sea surface temperature atau SPL, suhu permukaan laut di Jakarta itu di angka kisaran di 28 hingga 32 SST-nya begitu ya. Untuk data dari BMKG kayak gini. Next, ini kondisi peta, bukan peta sih, tapi pola ya, pola arah angin, pembentukan penjalanan swell sama wind wave gitu ya. Relatif dari arah utara sekitar 0,1 meter tingginya, periode 3 detik. Untuk wind wave-nya anginnya itu sekitar 3 knot kayak gitu. Ini lokasinya. Yang gambar yang sebelah kiri atas ini di pantai Ancol, di jembatan Ancol ya kalau nggak salah namanya gitu nggak sih. Ini mirip banget selama lokasi yang di OSN 2017 sih. So far ya sekilas mirip banget kayak yang di 2017 itu tuh memang di danau sih. Tapi dia di jembatan gitu, maksudnya
kita tuh berusaha ngambil data kualitas perairan itu dari jembatan itu. Nah, mirip kayak gini nih, persis. Nanti mungkin pesertanya mungkin di sini sih ada panitianya yang jaga di tiap jembatan, terus kita ngambil datanya tuh di pinggiran jembatan ini gitu. Terus kita celupin sesi disknya, apa namanya, kita ngambil data-data lain gitu ya, kayak misalkan pH, suhu dan lain-lain. Dari water tester juga biasa diambil sih. Kadang juga airnya itu kita ambil pakai nonsen botol terus diukur pakai water tester di sini di jembatan ini. Yang ini di jembatan masih di Ancol. Gambar yang di bawah yang ini pantainya guys, pantai Ancol yang nggak jauh sih dari jembatan ini. Jadi ujung jembatan ini ada daratannya, yang ini ada pantainya gitu ya. Bisa kelihatan nih pasirnya warna apa ya. Dominasi material organiknya sih nggak terlalu banyak sih harusnya, karena warnanya cerah ya. Terus ini bentukannya kayak dari jauh kelihatan kayak apa sih namanya, ukuran pasir halusan medium gitu ya. Jadi gelombangnya juga kita bisa lihat di sini bentukannya tuh sangat-sangat spilling ya. Sangat-sangat spilling. Sebenarnya bukan karena spillingnya, bukan karena ini sih, bukan karena nggak ada angin sih, tapi lebih tepatnya tuh karena ada tanggul di depannya gitu. Jadi udah pasti gelombang yang masuk ke sini tuh udah terdistraksi energinya. Jadi udah pasti kecil kayak gini tingginya sih. Gambar yang berikutnya yang di sebelah sini itu pantai Tanjung Pasir yang di Banten, yang jadi lokasi venue OSN tahun 2012 ya kalau nggak salah. Lokasinya di sini. Bisa kelihatan ini material organiknya banyak ya. Material organiknya banyak, agak gelapan. Terus bisa kelihatan di sini spilling juga. Warnanya sangat-sangat coklat ya, coklat susu. Kayak gitu. Nah, ini potensi yang possible worst case yang lain sih sebenarnya nggak termasuk hitungan, tapi ya masukin aja ke potensi. Ada di Kota Tua, mirip kayak praktek OSN tahun 2017. Ada di daerah sungai-sungai kayak gitu. Next, ini potensi praktiknya. Pengukuran source and backsource, pengukuran water tester, pengukuran sesi disk, pengukuran palem gelombang, pengamatan Beaufort wind scale, pengukuran pecah gelombang. Bisa nanti teman-teman bisa baca sendiri aja potensinya di sebelah sini ya, potensi soalnya kayak gitu. Untuk potensi praktik berikutnya, pasang surut, arus di dermaga. Kalau tadi gambar dermaga kan, bisa aja ada arus kayak gitu. Biasanya kita pakai pelampung kecil yang dari botol, terus kita disuruh hanyutkan, terus kita catat berapa waktunya dari titik ke titik kayak gitu. Ya, kita bisa tahu berapa arusnya, arahnya kemana. Estimasi empiris, terus pengukuran refraktor dan termometer. Tapi ini data tabel apa namanya? Tabel ini aku buatnya itu sebelum apa ya namanya? Sebelum tahu technical meeting ya. Nah, setelah technical meeting ternyata arahnya cuma 3, yaitu refraktor, sesi disk sama water tester. Udah sangat-sangat pasti itu ngarahnya ke analisis kualitas perairan. Mirip kayak di tahun 2017 sama analisis kualitas perairan, dan mirip sama yang di OSN tahun 2014 ya kalau nggak salah di Mataram. Juga ini apa namanya, water quality gitu. Pakai refraktor, tapi dia kalau yang di 2017 itu pakai sesi disk. Yang di 2023 itu water tester. Jadi kayak gabungin refraktometer, ini alat yang dipakai di OSN 2014. Sesi disk dipakai di tahun 2017, water tester itu yang dipakai di tahun 2023. Gitu. Jadi kayak digabungin semuanya dan sama-sama merujuk ke analisis kualitas perairan. Soalnya kayak gini kurang lebih kita kayak disuruh catat suhunya berapa, pH berapa, electroconductivity berapa, total dasar sedimen berapa, TDS, salinitasnya berapa, ppm satuannya. Dicatat semuanya. Terus nanti kita ada soalnya kayak gini, hasil pengukuran pada sampel air apa-apa aja nih, nomor 1 ya tabelnya pada gambar. Bagaimana hubungan antara hasil pengukuran dengan kualitas perairan, ini dijelaskan menggunakan analisis yang sebenarnya aku udah pernah jelasin juga di setiap pelatihan pra OSN yang aku lakukan ya. Nanti aku tunjukin hasilnya. Terus apakah sampel tadi dapat dikategorikan sebagai air bersih? Cek aja di baku mutu, bakunya yang ada tabel yang sebelah sini. Temperatur gimana, warna gimana, rasa gimana, TDS-nya gimana, kemudian asam basanya gimana gitu ya, pH-nya gimana gitu. Kayak gitu sih. Nah, untuk jawaban nomor 2, bagaimana hubungan antara hasil pengukuran dengan kualitas perairan? Ini mungkin kita bisa pindah ke apa namanya? Pindah bagian gitu ya, ke bagian sebelah sini. Nah, ini. Ini analisis yang pernah aku buat sih, oceanografi kimia biologi untuk kualitas perairan. Jadi kita kayak disuruh analisis suhu dan intensitas. Nanti teman-teman bisa pause aja video ini gitu ya. Cek sendiri aja, nih aku sambil scroll ke bawah pelan-pelan, nanti tinggal di pause, tinggal dibaca sendiri. Semoga tulisanku kebaca gitu ya. Fokusnya itu ke yang apa namanya, kotak warna merah ini. Misalkan kayak contoh ya, hubungan suhu dan salinitas. Jika salinitas tinggi, suhu titik beku turun. Salinitas tinggi, suhu titik didihnya naik. Untuk suhu naik, volumenya naik, densitasnya berkurang kayak gitu.
Jadi coba cek aja pakai yang kotak-kotak warna merah. Oke, aku dari sekarang, maksudnya ini aku akan scroll ke bawah pelan-pelan. Nanti kalau misalkan teman-teman mau baca, tinggal di pause, tinggal dibaca apa analisis yang aku buat dari materi kolesterol. Jadi hubungannya ini antara suhu, salinitas, kedalaman sesi disk, pH, sama densitas perairan. Nanti hubungannya masing-masing parameter itu apa bisa dibaca di sini saja. Oke, aku scroll down. Oke, sampai situ untuk materi kualitas perairan dari yang pernah aku ajarin waktu pelatihan pra OSN. Ini dia materinya. Nggak ada sih dijelaskan di banyak buku, jadi kayak kita cari resource-nya di jurnal sini. Aku nyarinya di jurnal sini. Jadi insya Allah sih benar karena kan based on research gitu ya. Oke, kita pindah lagi ke sini guys, agak cepet aja soalnya materinya agak banyak. Nih, ini beberapa potensi soalnya. Kalau misalkan alatnya tadi ya, yang tiga itu. Misalkan kita ini BTW ada gelombang, jadi kayak aku cukup wanti-wanti nggak mungkin sih nggak gelombang. Tapi ya bisanya nggak ada ya gitu. Tapi ini cuman jadi potensi yang aware aja sih. Jadi awareness aja sih kalau misalkan ini ada gitu ya. Kayak yang beri, apa namanya? Yang kayak selanjutnya tuh ngukur gelombang ini soalnya kayak gini. Amati tipe punya gelombang, terus kita suruh ngamati puncaknya, ngikutin apa namanya, ngukur tingginya, ngitung periodenya gitu ya. Pakai tabel di bawah ini, ada tabel yang di bawahnya ini. Tabel pengamatan 1 menit pertama, 1 menit kedua, 1 menit ketiga, jumlah puncaknya berapa, frekuensinya berapa. Ini mirip banget sama soal praktek tahun 2000, lupa deh aku, kalau nggak salah 2019 deh. Di Manado itu kayak gini nih soalnya. Mereka tuh masuk ke laut, terus ngukur pakai tongkat apa gitu ya, lupa aku. Tongkat Jacob ya. Terus mereka disuruh ngitung puncak gelombang, panjang gelombang periodenya itu yang praktek 2019. Kalau nggak salah ya. Nanti tolong dikoreksi di komentar kalau salah. Entah 2019 apa 2018 yang di Padang, tapi kalau nggak salah aku ya di 2019 yang di Manado sih. Ini pengamatan waktunya. Nah, ada juga yang soal potensinya tuh mensketsa profil pantai. Kayak disuruh gambar pantainya, tuh kita dicari tahu apa namanya, apa ciri-ciri dan unit-unit yang ada di pantai itu gitu. Ini yang di tahun 2014 soalnya uji kualitas perairan. Apa yang dimaksud dengan salinitas, perbedaannya, catat berapa nilainya gitu ya. Prinsip kerjanya seperti apa, tentukan nilai oksigen terlarut dari perairan mangrove di non mangrove dengan menggunakan diometer. Yang di tahun 2017 kan arsip dokumentasi soalnya kan nggak ada, dan berhubung karena aku ikut tahun 2017, yang paling aku ingat itu soalnya adalah kita disuruh buat gambar sih, ada gambarnya, dikasih kedalaman itu kita dapat dari tongkat Chekhov, yang tongkat Chekhovnya itu udah dipasang di pantai dermaga itu, di dermaga danau itu gitu. Waktu itu di danau sih, di dermaga danau itu kita disuruh ngecek tongkat Chekhovnya berapa. Satu tongkat strip Chekhov itu ingat ya 10 cm guys. Jadi tongkat Chekhovnya yang tenggelam itu berapa strip tinggal dikali 10 cm aja. Terus kita disuruh gambar sketsa kedalamannya berapa gitu ya. Terus nanti ada data suhunya juga yang ditenggelamkan. Jadi kita bisa terus kita suruh buat profil suhu secara vertikal. Kalau nggak salah seingatku gitu, tahun 2017 tahunku ya. Ketika aku ikut OSN waktu itu. Terus kita disuruh cari tahu dari tingkat Jacob yang tenggelam atau terendam di permukaan air paras water level 0 meter pas di permukaannya. Itu kan kita tenggelamin sesi disk. Nah, sesi disknya itu kita catat berapa kedalaman sesi disk yang tenggelam, kan sampai warna putihnya sama-sama warna hitamnya sama gitu kan. Nah, itu kita gambarin juga tuh di sketsa yang kita gambar kedalaman sesi disknya berapa gitu. Nah, itu. Kemudian ada juga pencatatan pH. Kalau nggak salah 3 kali pencatatan 1, 2, 3 pH. Karena kebetulan di sini pakai water tester. Ini dia kan yang di technical meetingnya pakai water tester. Ada data pH-nya juga, catat pH-nya sampai kemungkinan sih mirip kayak 2017 ya. Jadi 3 kali pengamatan. Jadi habis itu dirata-ratain pH-nya gitu. Suhunya juga demikian. Pencatatannya sampai 3 kali gitu ya. Salinitasnya juga ya, waktu itu pakai refrakto ya.
Yang di 2017 saya pakai refraktometer juga, pakai untuk pencatatan salinitas, tapi kayaknya di sini pakai sesi disk kayaknya, apa pakai water tester kayaknya. Oke, itu. Mungkin itu untuk oceanografi kita pindah ke astro. Sebelum aku jelasin ke potensi soal, ini informasi prediksi kondisi matahari dan bulan di 29 Agustus. Mataharinya ada sunspot sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Dengan sunspot grupnya ada sunspot grupnya ada ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sunspot grup ada 5. Untuk sunspot individu ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi ada 10 sunspot dengan 5 sunspot grup dan 5 sunspot individu. Untuk bulan dalam fase waning crescent, jadi bulannya tampak setengah hampir sabit kayak gitu. Ini untuk kondisi rasi bintang di langit utara tanggal 29 Agustus 2024 di pagi hari. Aku ngambilnya di jam 9.41. Rasi bintang yang ada tuh ada Aries, Perseus, Auriga, Taurus, Orion, Monoceros, Gemini, Cancer, Leo, Crater, Hydra, Leo Minor, Ursa Major, Berenices, sama Cassiopeia. Ini yang di altitude 0 derajat, ini yang di horizon ya guys. Jadi rasi bintangnya nggak kelihatan. Yang tenggelam itu Andromeda, Cassiopeia. Untuk yang di atas horizon ini ada angkanya kan ya, aku catat 270 azimut sampai 90 ya, dari west ke east. Jadi rasi bintang di utara seperti ini. Kemungkinan terbesar soal yang muncul itu adalah kalian mensketsa rasi bintang sih. Kan dia ada planisfernya kan ya. Ada planisfer. Terus matahari ya. Oh ya, matahari ada di rasi bintang Leo. Venus ada di rasi Tunggu. Nah itu. Mana sih Venusnya tadi? Guys, menghilang guys. Aku lupa lagi. Kalau nggak salah Orion ya nggak sih? Ini Orion nggak sih? Orion di sini ya? Gitu lagi sih. Ada di sebelah sini. Sunnya di Leo, kemudian Jupiternya di Taurus. Apalagi? Yang penting-penting. Mars juga di Taurus. Udah sih. Oh ya, bulan. Bulan di rasi bintang Gemini. Jadi itu rasi latarnya yang cukup teman-teman tahu. Untuk di langit selatan di pagi hari arah ke selatan ya. Jadi kalau misalkan ngamat ke arah selatan pakai planisfer langit selatan di jam 9.44 itu rasi bintang yang ada tuh Corvus, Crater, Hydra, Pyxis, Puppis, Canis Major, Lepus, Eridanus, Cetus, Caelum, Dorado, Horologium, Phoenix, Hydrus, Papus, Octans, Musca, Crux, Centaurus, Volans, Carina, Vela, Phoenix. Untuk yang tenggelam di bawah horizon ada rasi bintang Sculptor ya. Ini untuk langit utara di 29 Agustus sore hari pengamatan di jam 14.43 WIB. Itu rasi bintangnya sih masih sama sih sama yang di sebelumnya ya. Paling yang muncul itu ada rasi bintang Serpens, Virgo guys, sorry. Venusnya ada di Virgo, aku lupa deng. Rasi bintang Virgo ya, Venusnya. Untuk rasi bintang yang di sore harinya muncul Cancer, Gemini, Lynx, Ursa Major, Draco, Ursa Minor, Hercules, Serpens, Ophiuchus, Bootes, Leo Minor, Leo, sama yang Virgo tadi ya. Untuk di langit utara. Untuk langit selatan ada Serpens, Ophiuchus, Libra, Scorpius, Sagittarius, Ara, Norma, Lupus, Centaurus, Musca, Crux, Opus, Octans, Volans, Carina, Vela, Pyxis, Puppis, Canis Major, Monoceros, Crater, Hydra, dan Corvus. Ini aku pakai koordinat alta azimut untuk koordinat horizon. Jadi nanti tolong disesuaikan aja ke koordinat ekuatorial atau ekliptika kalau misalkan di soal di praktek nanti muncul koordinat yang dua itu gitu. Untuk potensi praktek soalnya ada menggunakan alat sundial, pinhole, syuting matahari, syuting bulan, syuting benda random sih. Ini mirip banget kayak yang di skema mendung ya. Tapi kayaknya nggak ada sih. Ngukur flux kayak praktek OSN tahun 2023, orientasi medan langit, orientasi rasi. Ini yang di praktek OSN bidang astro juga masih banyak sih praktek yang satu ini. Potensi soalnya bisa teman-teman baca sendiri di tabel sebelahnya ya, maksudnya di kolom sebelahnya gitu. Oke, ini alat yang ada di technical meeting. Jadi alatnya ada 3, yaitu sundial,
solar flux digital dan manual, ada Planisphère. Solar flux-nya ini ngukur fotometri sih, kayak ngukur radiasi matahari yang masuk ke permukaan kan. Jadi nanti ada rumus-rumusnya kayak aku tunjukin di slide berikutnya. Mirip kayak 2003 sih, kayak potensi terbesarnya mungkin mirip ya, possible-nya mirip sih. Untuk sundial biasanya ngukur deklinasi, ngukur altitude, ngukur lintang pengamat pakai bayangan. Jadi kayak sundialnya diletakin di bawah matahari di jam tertentu gitu ya. Terus nanti ada bayangannya, terus kita suruh catat itu bayangannya berapa sudutnya. Nanti kita bisa ukur berapa deklinasi matahari di jam itu, di tanggal itu, altitude-nya berapa, lintang pengamatnya di mana. Untuk soal yang muncul kemungkinan kayak gini sih. Kayak kita disuruh ngitung kolom-kolom rasi bintang. Misalkan rasi bintang Antares itu ada di rasi sebelah mana, arah langitnya di sebelah mana gitu. Tunjukin pakai Planisphère. Dan potensi berikutnya itu adalah melukis sketsa rasi bintang. Jadi kayak ada dikasih bola langit kayak gini, terus kita disuruh kayak tunjukin rasi bintang apa aja yang ada di Planisphère, atau mungkin juga potensi soalnya kayak disuruh tunjuk tertentu gitu ya sama asisten pelatnas ya gitu ya, disuruh tunjuk kemana gitu, terus kita disuruh cari tahu tuh rasi bintang apa, terus diplot hasil penunjukan rasi bintangnya di Planisphère yang dicetak ini di soal ini. Ini mirip kayak soal OSN astronomi tahun 2012. Yang untuk observasi skema mendungnya. Ini untuk sketsa rasi bintang juga bisa muncul soal ini ya guys ya. Yang di sebelah kananku ini ada rasi di kawasan ekliptika ada apa-apa aja gitu ya. Kita catat rasi di utara ekliptika ada apa-apa aja pakai Planisphère di jam itu. Misalkan aku sebagai asisten juri ya. Kamu coba cek rasi bintang di arah langit utara misalkan, terus kayak di jam sekian coba kamu catat berapa aja rasi bintangnya. Itu aja sih kayaknya, gampang sih kalau pakai Planisphère. Ini rasi bintang di selatan ekliptika ada apa-apa aja, di utara ekliptika ada apa-apa aja, kawasan ekliptika ada apa-apa aja gitu rasi bintangnya. Ini yang tadi pakai tongkat-tongkat itu, jadi kita bisa pakai rumus sederhana, pakai Pythagoras sama trigonometri untuk bisa ngukur berapa altitude matahari, berapa lintang pengamat, terus berapa deklinasi matahari yang possible di hari itu gitu. Oh ya, anyway, ini tanggal 29 Agustus. 20 berapa sih? 28 ya. Besok 29. Untuk 29 itu Agustus ini udah mulai masuk ke bulan September yang posisinya ada di autumnal equinox. Jadi matahari harusnya udah mulai arahnya ke ekuator lagi. Jadi teman-teman bisa cek kayak kira-kira aja deklinasi matahari sekarang ada di berapa gitu. Menggunakan rumus deklinasi matahari sama dengan min 23,5 dikali cos 360 dibagi 365 tambah n plus 10, dengan n merupakan tanggal 1 dari Januari. Itu untuk bidang. Untuk berikutnya yang tadi ya, pengukuran solar flux ya. Ini mirip sama soal OSN tahun 2023. Jadi kita disuruh catat berapa suhunya, catat jamnya juga. Terus dari sundial itu bakal kita tentukan ketinggian matahari atau altitude jadi tinggi mataharinya berapa. Catat ini suhunya waktu yang berlalu berapa. Ini ada beberapa rumus kayak ngitung laju temperatur, hitung energi matahari, solar irradiance score koreksi, kemudian hitung solar konstanta, dan hitung juga selisih perhitungan menggunakan energi. Ya, ini potensi yang muncul. Berikutnya meteorologi yang terakhir. Prediksi kondisi parameter cuaca di tanggal 29 Agustus seperti ini guys. Untuk temperatur 28-29 di jam 7 sampai jam 4 sore itu di 26, 31, 30, 30. Kemudian di tanggal 29-nya 26, 29, 30, 29. Untuk dew point, untuk suhu titik dew point-nya di tanggal 28 berkisar dari angka 19 hingga 22 derajat Celcius. Untuk tanggal 29 dari berkisar 21 hingga 24 derajat Celcius. Jadi aku sih curiganya tes praga itu maksudnya tes praktek meteo ya. Biasanya sih meteo sama astro digabung itu setelah tes praga. GeoOC itu baru di hari keduanya gitu. Biasanya di lapangan yang butuh geo sama OC. Karena di buku panduan itu kan nggak ditulis tuh tes praktek setelah tes praga. Jadi cukup curiga sih. Kayak tes praktek lapangan meteorologi sama astronya itu biasanya sih kalau di tahunku ya 2017 itu setelah tes praga.
Karena tes peraga tuh nggak lama sih, biasanya setengah jam paling lama. Jadi setelah tes teori, tes peraga, dan tes praktek lapangan meteo sama astro itu di hari pertama gitu. Jadi hari kedua itu fokus di praktek lapangan geologi sama oceanografi. Itu sih, tapi ya kita cek aja tanggal 28 itu sama dew point-nya gitu. Untuk angin berkisar pakai satuan knot, paling tinggi 11 knot, paling rendah 3 knot. Di tanggal 28, di tanggal 29 itu di Jakarta sekitar ini lokasinya di Ancol ya, guys. Lokasinya di Ancol. 10 knot, paling tinggi 3 knot itu paling rendah. Kisaran angin bergerak dari arah utara menuju ke selatan rata-rata. Dengan wind gustnya atau gustinya itu paling tinggi 18 knot. Di tanggal 28, di tanggal 29 itu paling tinggi itu 17 knot. Untuk tekanan berkisar dari 1009 sampai 1013 hektopascal. Di tanggal 28, di tanggal 29-nya 1008 hingga 1013 hektopascal. Untuk awan nanti ada sendiri, awan aku jelasin ya. Cloud base ya ini. Untuk cloud base dalam satuan meter, mungkin aku ganti ke kilo kali ya. Di tanggal 28 rata-rata tuh cloud base-nya 1,5 kilo ya. 1,1, 1,3, 1,5 kilometer cloud base height-nya. Tanggal 29 itu berkisar yang paling rendah ya 0,37 meter sih, alias kayak mungkin 600 lah ya. Paling rata-rata sih biasa observer itu biasanya 600 sih. 600 meter. 600, terus ada paling tinggi 1 kilo 1,1. Oke, ini untuk kondisi awan. Awannya aku pecahin jadi awan rendah, awan menengah sama awan tinggi. Untuk di potensi awan rendah tanggal 28, tanggal 29 ya ini. Tanggal 29, tanggal 28 dan tanggal 29 mungkin rata-rata boleh lah ya. Itu kecil ya guys ya. Untuk daerah Jakarta itu sekitar 1 oktas. Jadi kemungkinan kayak awan stratocumulus 100 nimbus 100 itu kecil dan mungkin nggak ada kali ya. Di low clouds di tanggal sorenya itu ada cukup besar sekitar 2 oktas, mungkin ya masih kategori view kali ya, view, jadi nggak terlalu signifikan sih. Untuk middle cloudsnya udah mulai banyak ya, jadi kayak ada potensi awan alto stratus sama alto cumulus cukup banyak di pagi hari dan sore hari, sekitar 3-4 oktas scatter. Bisa dilihat di Jakarta nih cukup banyak sih awan scatter untuk kategori awan menengah. Nah, yang banyak itu di awan tinggi sekitar 8 oktas, guys. 8 oktas di pagi hari, terus 7 oktas, 6 oktas di sore hari. Jadi kemungkinan awan cirrus stratus, cirrocumulus itu cukup banyak di tanggal 29, tanggal 28. Jadi kalau misalkan ada soal potensi awan, mungkin kalian bisa kira-kira aja kayak awan yang paling potensi muncul tuh ya awan tinggi gitu ya. Ini untuk gambaran medan angin di Jakarta. Jadi dominansi arah angin bertiup dari arah barat ke timur. Ini untuk anginnya. Ini untuk potensi praktiknya. Jadi ada menggunakan identifikasi jenis awan, hitung tinggi dasar awan, buat simbol cuaca, pengukuran tabulasi cuaca, sikrometer, barometer, estimasi Beaufort. Potensi soalnya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk soalnya kemungkinan kayak gini ya. Ini soal tahun sebelumnya. Kayak dari tabel Beaufort itu kita disuruh cari tahu skalanya, kecepatan anginnya berapa. Hafalan sih ini. Kemudian buat tabulasi data ya dari konsol AWS. Anyway, yang belum tahu AWS itu Automatic Weather System. Kalau ada juga namanya AWOS, Automatic Weather Observing System. Ya, kemudian ada ASOS, Automatic Surface Observing System. Jadi beda-beda ya. AWS, AWOS, ASOS beda semua, jangan disamain. Untuk keterangan kita bisa pakai data pengamatan 4 kali ya. Jadi pengamatan AWS pertama, AWS kedua, AWS ketiga, terus kita cari tahu rata-ratanya. Biasa sih hitungannya tuh biasanya 5 menitan atau paling cepat 1 menitan. Jadi dicatat arah kecepatannya, temperatur, RH, hujan, tekanan, titik embun semuanya dicatat dari alatnya tadi. Ada juga yang pengukurannya menggunakan termometer bola basah dan termometer bola kering. Nanti teman-teman di lokasi praktek itu biasanya akan dipandu untuk mencatat data tadi dan disuruh cari tahu berapa RH, temperatur depression, mixing ratio, tekanan uap menggunakan tabel psikometrik. Tapi kalau misalkan dari hasil technical meeting yang dilakukan sama juri OSN kemarin, itu kan alatnya ada 4 ya, komputer psikometer. Tapi jujur sih alatnya aku curiga ya, seingat yang aku tahu ya, komputer psikometer itu tuh namanya bukan itu gitu.
Nama aslinya itu Smithsonian Psychrometer atau enggak kalkulator psychrometer. Jadi psychrometer putar, eh namanya itu Smithsonian karena yang nemukan itu Amerika, maksudnya ya kalau nggak salah ya Smithsonian University ya. Jadi mereka ngasih nama Smithsonian Psychrometer, tapi ya mungkin ada nama lain komputer, aku nggak baru tahu sih jujur li. Potensi soalnya biasanya ngukur psikometrik, kita cari tahu RH sama depresi embun, pakai depresi titik embun. Biasalah ya basic ya ini. Pakai psikometer sling yang juga tahun-tahun sebelumnya juga pakai psikometer putar yang whirling psikometer atau enggak yang sling psikometer yang diputar-putar itu. AWS ini buat tabulasi cuaca dan simbol cuaca. Ada juga awan sih, aku masih curiga awan nggak mungkin nggak ada sih. Jadi anggap aja awannya masih ada. Gambarnya yang kayak gini ya kan, untuk front view sama yang rear view-nya. Ini mungkin sih soal yang potensi yang possible banget keluar ya. Kita disuruh cari tahu TBB sama TBK, temperatur bola basah bola kering, terus cari tahu depresi bola basahnya. Rumusnya itu D sama dengan TBK kurang TBB ya, jangan lupa. Terus lakukan pencatatan sebanyak 3 kali untuk dapatin rata-rata berapa sih nilai depresi bola basah. Nanti dari depresi bola basah, kita bakal hitung lagi dari nilai D-nya itu untuk dapat berapa nilai RH sih biasanya gitu. Kemudian juga dicatat juga tekanan uap jenuh dari RH gitu, karena nanti dari nilai depresi bola basah kita bakal dapat nilai RH itu rumusnya 100 dikurang 5 kali depresi bola basah kali 100%. Ada juga yang menggunakan RH menggunakan parameter tekanan uap jenuh. Jadi nilai E dibagi IS kali 100%, itu nanti nilai E-nya kan ada tabel tabulasi tekanan uap jenuh sama tabulasi tekanan uap. Nanti teman-teman dapatkan tekanan uapnya dari sana, terus tinggal dimasukin aja sih. Mana ya datanya, aku lupa masukin juga ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Habis itu nanti menghitung tekanan uap aktual, terus cari tahu berapa tinggi dasar awan. Kalau misalkan dikasih tahu left side-nya berapa, dari ada batik left side kering kayak gitu. Itu aja sih mungkin potensi praktek yang muncul di tahun ini OSN 2024, tuan rumahnya Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Sebelumnya mohon maaf juga di cancel dari Zoom-nya gitu ya. Aku tahu teman-teman juga butuh istirahat harusnya gitu ya. Apalagi kegiatan malamnya juga ada pengumpulan-pengumpulan begitu dari LO atau liaison officer. Ya aku harap maklum. Jadi harap maklum kegiatan-kegiatan tersebut ada. Jadi diganti aja pakai video ini. Selamat melaksanakan ibadah OSN Nasional 2024. Semoga dapat hasil terbaik bagi yang melaksanakannya. Semoga dapat medali emas, perak, perunggu bagi yang pantas dan wajar atas usaha-usaha dan doa yang dipanjatkan selama ini gitu ya. Sampai ke titik ini teman-teman udah sampai ke tahap nasional. Semoga dapat hasil terbaik tadi. Kalaupun nanti misalnya nggak dapat medali, it's okay, kalian sudah keren sampai tingkat nasional. Nggak semua orang bisa sampai ke tingkat nasional guys, ingat ya. Jadi bersyukurlah walaupun nanti nggak dapat medali gitu ya. Gitu. Bagi yang dapat medali nanti teman-teman bakal ikut pelatnas. Jadi itu impian semua orang untuk bisa masuk ke internasional, mewakili Indonesia, menjadi timnas Indonesia yang pelaksanaan lombanya pasti selalu bulan Agustus. Jadi serasa kasih kado gitu ya untuk Indonesia di hari ulang tahun HUT RI-nya gitu. Itu aja sih. Mungkin terima kasih telah menyimak video ini gitu ya. Aku tunggu komentar-komentar baiknya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.